Perkenalkan, nama saya Fitri Aprilianti, NIM S19076, kelas S19B. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai seksualitas kepada remaja di Desa Lorok. Adapun fase praorientasinya yaitu menyiapkan materi dan juga media. Di sini media yang saya gunakan adalah PowerPoint. Kemudian menyiapkan audiennya saya memilih beberapa remaja dari Dukuh Lorok. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, perkenalkan saya Perawat Fitri Aprilianti. Saya diberikan tugas dari Puskesmas Sawang-Sari. Di sini saya akan melakukan sex education atau penjelasan mengenai apa itu seks, seksualitas gitu kepada teman-teman. Saya mengontrak waktu teman-teman sekitar 5-10 menit ya. Tujuannya saya akan memberikan penjelasan mengenai seks dan juga beberapa hal yang berkaitan dengan seks seperti itu. Apakah teman-teman bersedia? Bersedia. Apakah teman-teman sudah siap? Siap. Ya, baik. Sebelum itu saya ingin bertanya, apakah teman-teman ada yang mengetahui apa itu gender dan apa itu seks? Gender itu sifat dari perempuan dan laki-laki, sedangkan seks itu adalah biologis dari laki-laki ataupun perempuan. Ya, baik, sesuai dengan tujuan kita pada hari ini, yaitu saya akan menjelaskan mengenai kesehatan reproduksi kepada teman-teman agar teman-teman itu bisa mengetahui apa itu kesehatan reproduksi dan juga agar kejahatan seksual dan juga kekerasan seksual itu bisa teratasi seperti itu ya. Baik, tadi seperti yang sudah dikatakan oleh salah satu teman kita, seks ya. Seks itu adalah fisiologis dari laki-laki maupun perempuan ya. Jadi misalnya laki-laki itu punya penis, perempuan itu punya vagina, seperti itu. Terus kemudian gender itu merupakan sikap dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Bagaimana laki-laki itu bersikap, bagaimana perempuan itu bersikap. Misalnya laki-laki itu bersikap kuat gitu ya, maskulin. Lalu perempuan itu bersikap feminin, seperti itu. Nah, laki-laki itu juga bisa berperan sebagai kepala rumah tangga, terus perempuan itu sebagai ibu rumah tangga. Nah, itu gender. Terus bedanya seks dengan gender itu, kalau seks itu tuh sudah alamiah. Jadi laki-laki itu punya penis, perempuan punya vagina, itu sudah alamiah, sudah ditakdirkan seperti itu, tidak bisa ditukar. Tetapi kalau gender itu masih bisa ditukar. Contohnya seperti laki-laki yang bersikap seperti perempuan. Jadi laki-laki itu harusnya bersikap seperti laki-laki gitu ya, tapi malah bersikap seperti perempuan ya, kayak misalnya lemes atau gimana gitu ya, seperti itu ya. Terus bisa kita lihat di slide ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai HIV atau AIDS. HIV merupakan suatu virus yang panjangannya itu Human Immunodeficiency Virus, yaitu merupakan suatu virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi sistem kekebalan tubuh yang menghancurkan sel CD4. Di mana CD4 ini sangat berfungsi untuk kekebalan sistem imun kita gitu. Jadi ibaratnya tentara dalam tubuh. Jadi kalau misalnya dalam tubuh kita itu tentaranya diserang, maka tidak ada perlindungan lagi dari luar, sehingga itu mengakibatkan banyak penyakit yang mudah masuk dalam tubuh kita gitu ya. Jadi intinya HIV atau AIDS itu HIV itu virusnya, AIDS itu penyakitnya gitu ya. Jadi HIV itu menyerang sistem imun atau kekebalan tubuh kita gitu. Nah, terus gejala-gejala dari HIV AIDS itu contohnya seperti batuk dan pilek yang tidak kunjung sembuh gitu ya. Terus kemudian ada berkeringat di malam hari, sakit tenggorokan, lemas, sesak nafas, dan nyeri otot seperti itu ya. Lalu kemudian ada hak kesehatan seksual. Di dalam HAM sering disebut dengan hak kesehatan seksual dan reproduksi atau HKSR, di mana HKSR mencakup hak seluruh manusia untuk mencari, menerima, dan mengkomunikasikan informasi terkait seksualitas ya. Itu ada, terus kemudian ada menerima pendidikan seksual, mendapatkan penghormatan atas integritas
tubuhnya, memilih pasangan, memilih untuk aktif secara seksual atau tidak, melakukan hubungan seks konsensual, menikah secara konsensual, memutuskan untuk memiliki anak atau tidak, dan kapan waktu yang tepat untuk memiliki anak, memiliki kehidupan seksual yang memuaskan, aman, dan menyenangkan. Itu. Lalu selanjutnya seksualitas ya. Seksualitas itu didefinisikan sebagai kualitas manusia, perasaan paling dalam, akrab, intim dari lubuk hati yang paling dalam, dapat pula berupa pengakuan, penerimaan, ekspresi diri manusia sebagai makhluk seksual. Ya, gitu ya. Terus peran gender itu seorang bertindak sebagai wanita atau pria tadi sudah, terus dipengaruhi oleh lingkungan, seks, dan faktor kultural. Ya, jadi kesimpulannya itu seks itu tidak melulu tentang sesuatu yang tabu atau sesuatu yang istilahnya saru seperti itu, tetapi seks itu merupakan bagian dari kehidupan. Jadi seksualitas itu bagian dari setiap diri manusia seperti itu. Nah, jadi kesehatan reproduksi seksual seperti itu sangat penting untuk dipelajari sejak remaja ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya. Ya, silakan. Tentang kekerasan seksual, dampak, dan cara penanggulangannya. Oh iya. Baik. Kekerasan seksual ya. Baik, saya akan mencoba menjawab. Terima kasih untuk pertanyaannya ya, sangat bagus. Kekerasan seksual pada anak ya adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak maupun oleh anak lain pada anak gitu ya, pada anak lainnya. Nah, dampaknya itu dari segi psikososial dan tentu saja dapat menyebabkan penurunan harga diri gitu ya, dan mengakibatkan trauma juga bisa. Lalu menurunnya kepercayaan diri, kecemasan, ketakutan, depresi seperti itu, dan merasa terisolasi. Lalu dari segi fisiknya itu bisa saja terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Terus bisa juga mengakibatkan suatu trauma gitu ya, trauma dengan orang di sekitarnya seperti itu. Jadi kan anak itu menjadi pribadi yang sangat merasa ketakutan gitu. Lalu penanganannya ya, penanganannya itu bisa melalui pengurangan dari faktor risiko. Nah, pengurangan faktor risiko dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan kesehatan seksualitas pada anak. Itu ya, misalnya orang tua yang memberikan pendidikan seksualitas pada anak dari sejak kecil gitu. Tapi ya disesuaikanlah dengan umur anak gitu, bagaimana patutnya. Lalu mengajarkan kemampuan perlindungan diri pada anak. Jadi orang tua itu harusnya bisa mengajarkan pada anak bagaimana kalau misalnya ada yang mencoba memegangnya di bagian yang tidak boleh dipegang seperti itu bagaimana anak harus bersikap seperti itu seharusnya diajarkan oleh orang tua. Lalu kemudian mengajarkan kemampuan perlindungan diri pada anak tadi sudah, dan juga selalu mewanti-wanti agar anak berhati-hati jika bertemu dengan orang yang tidak dikenalnya seperti itu. Bagaimana, apakah sudah jelas? Sudah jelas. Ya, apakah ada yang ditanya lagi? Sudah. Baik, kalau begitu saya rasa sudah cukup ya materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.